السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وعين غضت عن محارم الله. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Syukur dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian itu hanyalah milik Allah. Kita diberikan nikmat kesehatan, kita diberikan nikmat kesempatan. Dengan dua nikmat itu kita hadirkan diri kita ke masjid Nurul Huda ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat fardu subuh secara berjamaah. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad selalu kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah, maka kita akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang menyampaikannya Ustaz Haji Herman Ghani, Dr. Haji Herman Ghani MAG. Beliau berhalangan berkali Pak ya, atau janjinya yang apa? Enggak sinkron ya. Jadi nama saya dikasih oleh Ustaz Herman Ghani kepada pengurus nelpon tak kesediaan saya untuk mengisi kuliah subuh di Masjid Nurul Huda. Jamaah yang berbahagia, ternyata jamaah ibu-ibu lebih ramai dari jamaah bapak-bapak. Ustaz, ibu-ibu itu kan lebih baik sholatnya di rumah daripada di masjid. Ada hadis la tamna'u nisa'akumul masajid, jangan larang istri kalian pergi ke masjid. Wa buyutuhunna khairul lahunna, rumah-rumah mereka lebih baik dari masjid bagi mereka. Artinya apa? Kalau ibu-ibu itu mendatangkan fitnah, maka lebih baik sholatnya di rumah. Tapi kalau tidak mendatangkan fitnah, daripada masjid kosong, lebih baik sholatnya di masjid. Apa fitnahnya? Kalau ibu pakai pakaian berangkat dari rumah mencolok dengan parfum yang baunya sekian meter sudah tercium, itu kan fitnah.
Tapi kalau tidak berpakaian mencolok, tidak pakai parfum yang harumnya sekian meter, lebih baik sholatnya di masjid. Ke masjid dilarang, sementara ke pasar didiamkan aja, nggak ribut. Pergi ke mall nggak diributin. Pergi jogging nggak ribut juga, sementara pergi ke masjid diributkan. Nah, jadi di sini ternyata lebih banyak jamaah ibu-ibu ketimbang bapak-bapak. Bapak-bapaknya mana? Tidur. Atau sholatnya di rumah. Sholat subuhnya di rumah. Kalau bapak-bapak sholatnya di rumah, pasangkan mukena. Sedang sholat itu pasangkan mukena. Takkan marah dia tuh sedang sholat Pak ya. Paling-paling nanti setelah salam nanti. Kenapa dipasangkan mukena? Bapak adalah suami yang solihah. Bapak adalah suami yang solihah. Seharusnya kan istri yang solihah. Ini tidak bapak-bapak pula yang solihah. Artinya apa? Yang namanya laki-laki sholat berjamaahnya ke masjid. Apalagi sholat subuh ini pejuang-pejuang subuh. Berat sholat subuh itu. Makanya fadilahnya besar. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu mendoakan kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sholat ke masjid sekarang ini didoakan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah dalam doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Mau nggak kita didoakan oleh Rasulullah? Ya maulah. Rasul yang mendoakan. Kalau Rasul yang mendoakan pasti dikabulkan. Ya Allah, kata Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkahilah umatku fi bukuriha, yang senang bangun subuh, melaksanakan sholat subuh berjamaah, didoakan oleh Rasulullah. Kemudian apalagi fadilahnya besar, karena perjuangannya besar, fadilahnya besar. Orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah ke masjid itu pahalanya salatul lail kullahu ka'annama salatul laili kullahu. Itu sama dengan salat semalam suntuk. Kita salat subuh berapa menit, Pak? Bu? Ada 10 menit. Taruhlah ya 10 menit lah ya. Tambah zikir dan doanya. Itu sama kita sholat 12 jam. Sanggup kita sholat 12 jam? Enggak sanggup, Pak. Tapi ternyata pahalanya sholat subuh berjamaah ke masjid itu sama dengan kita sholat 12 jam. Kalaulah perjuangannya besar, maka Allah akan berikan pahala yang besar. Kawan-kawan kita sekarang ngorok dia tuh. Di rumah tak bangun dia, sahurnya jam 12. Ada pula sahur jam 12, pulang dari main domino, sahur sampai di rumah, habis itu tidur. Ternyata nggak bangun subuh. Berat perjuangannya melaksanakan sholat subuh berjamaah itu ke masjid, makanya pahalanya besar. Orang-orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah ke masjid itu akan diberikan cahaya yang terang benderang nanti di hari akhirat. Kita berangkat dari rumah gelap-gelap ya. Berangkat dari rumah ke Masjid Nurul Huda ini kan lampunya remang-remang di jalan. Kita berangkat dalam keadaan sunyi. Itu perjuangannya luar biasa. Maka Allah berikan pahala yang besar. Nanti di hari akhirat Allah berikan cahaya yang terang benderang. Di hari akhirat kelak nantinya. Kemudian apalagi fadilahnya kalau kita sholat subuh berjamaah ke masjid itu, terhindar dari sifat munafik. Asqalus sholat alal munafiqina sholatul isya wa sholatus subuh. Dua sholat yang paling berat dikerjakan oleh orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Berat, Pak.
Salat subuh ini yang hadir di masjid sekarang ini bukan orang munafik ini orang-orang yang beriman semua nih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau orang munafik itu nggak mau, dia nggak sanggup dia melaksanakan salat subuh itu. Kemudian apa lagi? Man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat subuh al-bardaini. Al-bardaini itu dua dingin. Maka dakhalal jannah, masuk surga. Mau enggak kita masuk surga? Ya maulah. Tapi perjuangannya berat. Kita berangkat dari rumah. Saya berangkat Pak dari Arengkah nih Pak. Perjuangannya luar biasa. Dingin, sunyi di jalan. Makanya saya pakai apa ini? Kalau pakai mobil, nggak pakai jaket. Tadi saya pakai ini, pakai sepeda motor saya. Maka saya pakai jaket dingin. Perjuangannya luar biasa. Siapa yang sholat dua dingin, maka dakhalal jannah, masuk surga. Siapa nggak mau masuk surga? Semua kita pasti mau masuk surga. Jadi perjuangannya besar, pahalanya besar diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, kajian kita sampai Isyraq Pak. Sampai Isyraq ya. Ada bunyi belnya nanti. Ya. Jamaah berbahagia, kajian kita tematik. Dari firman Allah dan hadis Rasulullah yang dibacakan di awal tadi, maka kita ambil temanya adalah 3 jenis mata yang tidak akan melihat neraka. 3 jenis mata yang tidak akan melihat neraka. Ada doa yang paling kita tunggu kalau kita dipimpin oleh imam baca doa. Itu adalah doa yang paling kita tunggu. Apa itu Pak? Panjang-panjang doanya. Tapi pikiran kita ke arah situ doanya. Kapan doa itu dibaca? Apa tuh Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kan doa yang paling ditunggu-tunggu tuh Pak. Panjang-panjang doa dibaca libur. Kapan lah sampai Rabbana atina? Kapan lah sampai Rabbana atina? Rabbana Rabbana atina. Rupanya enggak atina yang dibacanya. Rabbana zalamna. Belum lagi Rabbana atina. Ya kan Pak? Ya enggak? Kalau kita dipimpin doa oleh imam, itu doa yang paling kita tunggu, itu betul-betul diharapkan betul apa ya doanya. Rabbana wa atina, pakai wa pula, rupanya ma wa'adtana ala rasulika wa la tuzina yaumil qiyamah. Kapan la Rabbana atina itu dibaca? Pas didengar Rabbana atina, ini dia. Wa qina adzabannar. Apa arti wa qina adzabannar? Apa Bu? Ibu baca doa, Ibu aminkan. Apa artinya? Entahlah, daripada kan diaminkan aja lah. Wa qina adzabannar, hindarkanlah kami ya Allah dari azab neraka. Ada lagi imam membaca Allahumma ajirna minan nar. Bahkan sampai 3 kali diulang-ulang. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Apa artinya? Ya Allah, selamatkanlah kami dari neraka. Allahumma ajirna. Ajir. Jangan pakai n Bu ya. Allahumma ajir, bukan pakai n. Anak-anak kita ini hobi kali pakai n dia tuh. Apa dibilangnya? Mohon maaf kalau dia ngomong sama kawannya, kata-kata yang keluar anjir. Apa itu anjir tuh? Ada yang bilang anjir, ada yang bilang anjay. Itu kalau saya dengar anak-anak ngomong kayak itu, saya jentik bibirnya. Kenapa? Itu adalah plesetan itu Pak. Plesetan dari anjing. Itu carut itu. Itu kata-kata yang tak
tak bagus. Jadi kalau ada santri saya ngomong sama kawannya, saya dengar dibilang anjay, itu sangat marah saya itu, Pak. Langsung saya jentik itu, saya cubit, tak pedulilah ham. Apa itu ham? Hak asasi manusia. Saya ngajar di pesantren, Pak. Nggak peduli saya kalau ada anak yang ngomongnya kotor, jorok, itu saya cubit langsung. Mau ngadu sama orang tua, ngadu lah. Mau dipisuk tuh, Pak. Kan ada juga tuh gak boleh di zaman sekarang ini anak dihukum secara fisik. Tapi di pondok saya nggak peduli, saya cubit aja. Karena masih ada dukungan dari orang tua. Ustaz, anak kami kalau dia nakal, kasih hukuman aja, mau dicubit, mau dijentik, sampai katanya kalau dulu kan zaman dulu kan pakai rotan, Pak. Jadi masih ada orang tua sekarang kalau dia salah, Ustaz, rotan aja lah Ustaz katanya. Tapi saya anggap pegang rotan saya. Anak-anak sekarang ini ngomongnya ya Allah, dibilangnya anjir, padahal itu adalah carut. Kok sampai ke sana? Gara-gara Allahumma ajirna minan nar. Jadi kalau ada nanti anak ibu, cucu ibu, bapak yang ngomong seperti itu, jangan dibiarkan. Itu adalah plesetan itu. Sama maknanya dengan anjing. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, selamatkanlah kami dari neraka. Kenapa kita minta kepada Allah, ya Allah, hindarkanlah kami dari azab neraka, ya Allah, selamatkanlah kami dari neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Pakai wan nar dan neraka. Berlindung kepada Allah. Jangan berbahagia, terbayang sama kita. Yang namanya neraka itu adalah bisal mihad. Neraka itu adalah seburuk-buruk tempat. Kemudian di neraka itu ada azab. Ada bahasa Arabnya azab, bahasa kitanya apa? Siksaan. Di neraka itu ada siksaan. Tak terbayang sama kita, tak sanggup kita dengan azab neraka itu. Azabun alim. Apa itu azabun alim? Azab yang pedih. Pedih itu alim, bukan alim. Jadi hati-hati membaca ayat. Jangan dibaca walahum azabun alim. Jangan, salah tuh Pak. Kalau udah huruf ain, itu artinya bukan lagi pedih, tapi mengetahui. Allah itu alim, Allah maha mengetahui. Jangan salah membacanya. Kalau azabun itu adalah alim, bukan ain, tapi bukan alif. Hamzah. Ustaz, beda alif dengan hamzah tuh. Beda, Bu. Beda Pak, alif dengan hamzah. Kalau hamzah berbaris, berharokat. Kalau tidak berbaris, itu adalah alif. Sementara alim itu berharokat. Fathah dia, itu bukan alif tapi hamzah. Artinya pedih, azabnya sangat pedih, nggak sanggup kita. Di neraka itu azabun, apalagi Pak? Kita baca ayat dalam Al-Quran, azabun azim. Kan ada azabun azim. Apa arti azim? Besar. Di neraka itu azabnya sangat besar. Ada lagi azabun, apalagi Bu, Pak? Azabun syadid. Azabun syadid. Apa arti syadid? Keras. Nggak sanggup kita, Pak. Azab di neraka itu sangat keras. Karena neraka itu adalah seburuk-buruk tempat. Karena neraka itu adalah azabnya pedih. Azabnya, siksaannya besar. Azabnya keras. Maka segala daya, segala upaya akan kita lakukan demi supaya kita tidak masuk dalam neraka. Bapak mau masuk neraka, Pak? Nggak mau. Ibu mau masuk neraka?
Jangankan masuk lagi Ustaz, nengok jauh aja enggak? Nengok jauh aja enggak mau. Melihat neraka itu tak mau. Maka kata Rasulullah SAW, dalam hadisnya dikatakan salasatun la tara a'yunuhumun nar. Salasa artinya apa? Tiga. Salasa tiga. La tara arti la tidak. Taro snack katanya. Itu taruh nama snack makanan ringan yang dimakan oleh anak cucu kita. Taruh namanya itu Ustaz. Itu taruh snack. Kalau taruh yang dalam ada yang ucapan tadi itu adalah taruh bahasa Arab. Taruh itu berasal kata dari fi'il madi ro'a. Ro'a artinya melihat. Kenapa pakai ta? Karena muannas. Salasatun la taro. Tiga tidak akan melihat. A'yunuhum. A'yunun jamak dari ainun. Ainun ainani. A'yunun. Apa arti ainun? Kita belajar dulu di MBA dulu. Mata, ainun mata, anfun hidung, ya apa namanya, yadun tangan, rijlun kaki. Kita kan hafal dulu di MBA dulu, di sekolah agama atau di TPA tempat ngaji. A'yunuhum, mata-mata mereka tidak akan melihat an-nar. Arti an-nar? Neraka. Mata-mata mereka tidak akan melihat neraka. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah adalah ainun harasat fi sabilillah. Mata yang tidak akan melihat neraka itu adalah mata yang selalu berjaga di jalan Allah. Berjaga di jalan Allah. Berjaga itu bahasa Indonesia. Bahasa Ojunya. Bajago. Ada orang Oju sini, Pak? Ada orang Oju sini? Ibu ada orang Oju? Bajago. Ada orang Minang di sini? Hah? Banyak. Berjaga itu bahasa Ojunya bajago. Kalau bahasa Minangnya apa, Pak? Samu, Pak. Samu rupanya. Ojun Minang juga kan. Turunan dari Istada Pagaruyok ya. Kampar. Sungai Kampar. Jamaah yang berbahagia. Ambo kira tadi kalau bahasa Minangnya Pak bajaga, Pak. Kalau bahasa Ojunya bajago, bahasa Minangnya bajago itu nak berjaga ya. Ustaz kalau berjaga itu menggali itu katanya. Jualan. Kalau berjaga, kalau kita cari sinonimnya, kalau bahasa Bangkinang tidak lolo. Ya Pak ya. Kalau berjago itu berarti tidak lolo. Bahasa Minangnya sama, tidak lalo. Oh, tidak lalo. Kalau Bangkinang tidak lolo. Bobas kata A menjadi O menjadi A. Tak tidur. Bahasa Indonesianya tak tidur. Mata yang tidak tidur di jalan Allah. Contoh, masa Nabi dulu bersama sahabat, mereka tidak tidur karena berjuang di jalan Allah. Membela agama Islam. Berhari-hari tidak tidur, berminggu-minggu tidak tidur. Bahkan sampai berbulan-bulan. Ngapain mereka? Berperang, Pak. Berperang melawan musuh Allah. Membela agama Islam, menjaga kehormatan umat Islam, berperang. Nggak tidur, Pak. Mata sahabat, mata Rasulullah besok di hari akhirat tidak akan melihat neraka. Kalau zaman sekarang kita berperang, Pak? Enggak. Boleh jadi, Pak, yang termasuk ainun harasat fi sabilillah itu adalah orang-orang yang berjaga demi menjaga keselamatan negara. Menjaga keamanan negara supaya rakyat
supaya umat bisa tidur nyenyak, supaya umat bisa beribadah dengan nyaman. Siapa itu? Tentara, Pak ya. Menjaga keamanan negara, menjaga keamanan rakyat. Bisa jadi itu adalah mata yang tidak akan melihat neraka. Menjaga keamanan, security, satpam. Aman kita pergi ke masjid. Kalau kita tinggal di perumahan kan ada petugas ronda. Ada satpamnya, ada security-nya. Aman kita berangkat pergi ke masjid. Bisa jadi itu adalah mata yang tidak akan melihat neraka. Kita enak-enak tidur, sementara mereka tidak tidur, mereka berjaga. Masa Nabi dulu berperang, mereka tidak tidur. Berhari-hari tidak tidur, berminggu-minggu tidak tidur. Di dalam peperangan, sholat berjamaah, apakah ditinggalkan? Tidak. Tetap sholat berjamaah, Pak. Apa nama sholatnya, Bu? Apa nama sholatnya dalam peperangan? Sholat khauf. Sholat syiddatil khauf. Apa itu sholat khauf, syiddatil khauf? Sholat dalam kewaspadaan tinggi. Tak ditinggalkan oleh Rasulullah. Rasul bagi pasukannya menjadi 2. Nabi jadi imam, sebagian pasukan jadi makmum, sebagian lagi berjaga-jaga. Namun yang namanya sholat tidak ditinggalkan, tetap berjamaah. Ini enggak perang, tapi tak mau berjamaah. Maunya sholatnya di rumah. Mau jadi bapak yang selihah lagi. Dalam peperangan aja sholat berjamaah tidak ditinggalkan. Jangan berbahagia, zaman sekarang kita tidak berperang, tapi boleh jadi mereka-mereka yang tidak akan melihat neraka itu adalah orang-orang yang menjaga keamanan kita. Kemudian boleh jadi saudara-saudara kita yang bekerja cari makan, cari nafkah di malam hari. Demi apa? Demi terangkat ekonomi keluarga. Demi memerangi kebodohan supaya anak bisa sekolah. Ada Pak, Bu, saudara kita yang kerja malam hari? Ada. Apa kerjanya, Pak? Super travel, penumpang tidur. Anak istrinya tidur di rumah, saudara-saudaranya tidur, tetangga-tetangganya tidur. Dia cari makan, dia cari nafkah daripada mencilok. Ya Pak ya, daripada minta, mending bekerja lagi walaupun itu dilakukan di malam hari, terpaksa dilakukan malam hari. Apalagi Pak, yang berjaga tadi itu Pak, yang menggali itu. Itu jam 1, jam 2 sudah berangkat Pak dari rumah tuh. Saya lewat pasar pagi Arengka. Jadi kalau Bapak Ibu lewat pasar pagi Arengka itu jam 2, jam 3 tuh jangan dikira sunyi. Ramai Pak. Itu jalur tuh 3 kan. Jalur 1, jalur 2, jalur 3. Kita kalau keluar dari jalan Subrantas atau kita keluar dari Arengka atas, itu kan jalurnya 3 itu. Tapi kalau kita lewat di sana jam 2, jam 3, jam 4 itu jalur 1 dengan jalur 3 itu udah penuh tuh Pak. Tinggal jalur 2 lagi. Kita lewat tengah-tengah lagi. Itu pun sempit itu. Kalau kita pakai mobil terpaksa hidupkan lampu. Lampu apa namanya tuh Pak yang hidupnya 2 tuh. Itu ramai. Tetangga saya Pak jualan. Itu jam 1:30 ambo tasinta takut tuh. Tak jago Pak ya. Dengar suara. Apa kata ibunya? Ini ibu-ibu nih, bukan bapak-bapak nih. Suara ibu-ibu. Sel, jangan lupa ya tutup pintu. Kendaraan udah dihidupkan Pak. Dia mau pergi jualan ke pasar pagi Arengka. Jam 1:30 udah berangkat. Kita
Enak-enak tidur. Mereka berangkat cari nafkah demi keluarga supaya terangkat ekonomi keluarga, supaya anak bisa sekolah. Bisa jadi itu adalah termasuk ainun harasat fi sabilillah. Mata yang berjaga di jalan Allah. Jadi yang namanya jihad itu, yang namanya berperang itu tidak hanya fisik. Boleh jadi itu ada termasuk memerangi kemiskinan. Boleh jadi itu termasuk memerangi kebodohan supaya anak bisa sekolah, menikmati dunia pendidikan. Malam-malam, tengah malam cari makan. Masya Allah. Tapi ya, walaupun berjualan, berjaga, menggalih, yang namanya sholat jangan ditinggalkan. Yang salahnya apa? Udah berjualan tengah malam, cari makan sampai subuh, tapi nggak sholat, bahkan sampai tidak puasa. Pergilah ke pasar itu, banyak yang udah berbuka pagi hari. Orang berbuka maghrib, ini berbuka pagi hari. Dengan entengnya mereka merokok, makan, minum di hadapan kita. Kita apa tuh? Itu syuruk. Ya, habis syuruk baru isyraq. Nah, tambah 10 menit. Didinginkan dulu karena ketika syuruk itu panas. Jadi didinginkan dulu 10 menit. Jamaah yang berbahagia. Masuk kita yang kedua. Yang kedua adalah ainun bakat min khasyatillah. Mata yang tidak akan melihat neraka itu adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kapan menangis karena takut kepada Allah? Kapan, Pak? Ketika sholat tahajud. Ketika berdoa, keluar air mata. Apa yang teringat? Dosa. Begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat dosa yang pernah dilakukan, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Berusaha melakukan amal-amal kebaikan, itulah yang namanya taubat. Kenapa kita menangis? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang menangis karena takut kepada Allah itu mata tidak akan melihat neraka. Tak akan masuk ke dalam neraka mata-mata yang menangis itu. Jadi kalau Bapak teringat dosa, nangis saja Pak. Keluarkan aja air mata itu. Nanti dibilang sama ibu, Bapak cengeng katanya. Laki-laki itu harus kuat. Enggak. Kalau urusan takut kepada Allah, nangislah. Kalau kita bahagia, nangis nggak Pak? Saking bahagianya, nangis. Silahkan nangis Pak. Kalau kita sedih, ya otomatis nangis. Kalau emosi kita, emosi karena bahagia, emosi karena sedih, kemudian air mata keluar karena takut, itu ternyata hasil riset mengatakan mengeluarkan racun, toksin. Keluar racun Pak ketika kita menangis tadi itu. Kalau mengeluarkan racun, maka silahkan kita menangis. Bagus terhadap kesehatan kita, kesehatan fisik, kesehatan mental. Maka kita menangis. Ibu tangis bahagia kapan? Ibu menangis tangis bahagia, kami laki-laki juga tangis bahagia juga. Kapan? Ketika lahir anak. Ya enggak? Ibu lahir anak, selamat, nangis apa enggak? Tangis bahagia. Bapak nangis enggak lahir anak? Bu, selama ini lahir ada, Bapak nangis apa enggak? Nangis itu Bu. Cuma di depan ibu aja dia malu-malu dia. Di belakang itu nangis tuh keluar air mata. Saya 3 kali saya nangis. 3 kali nangis berarti anak saya 3. Rencananya 12 Pak. Bu, rencananya saya 12. Dulu waktu masih bujang dulu, saya besok kalau punya istri saya akan punya anak 12. Harus 2 kali lipat dari emak. Jadi emak itu anaknya
6, jadi saya harus 12. Tapi ternyata ketika sampai 3 dibatasi sama dokter. Ustaz, kalau sayang sama ibu, sama istri, udah 3 aja. Jangan tambah lagi. Kenapa? Karena lahirnya operasi lahirnya. Kelahiran yang ketiga. Pertama normal, kedua normal, yang ketiga operasi. Kata dokter, udah Ustaz, jangan tambah lagi. Kalau memang sayang sama istri. Rencana saya 12 dokter. Jangan berbahagia. Jadi kita menangis bahagia, nangis saja. Ketika anak berprestasi, nangis apa enggak? Nangis. Anak hafal Quran 30 juz di wisuda, bersanad lagi, nangis Pak. Sedihnya apa? Ayahnya hafal juz 30. Anak hafal 30 juz, ayahnya hafal juz 30. Silahkan menangis. Kita mau habis Ramadan, malam hari raya, nangis apa enggak? Nangis. Kenapa nangis? Tangis bahagia, sudah bisa melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan. Tangis sedih apa? Ingat orang tua. Silakan menangis Pak malam hari raya, itu keluarkan air mata tuh. Itu bagus terhadap kesehatan fisik, kesehatan mental. Tapi kalau air mata yang keluar tidak karena takut kepada Allah, bukan karena bahagia, bukan karena sedih, itu tidak akan melakukan racun. Ibu ngaci bawang, karena mata keluar air mata apa enggak? Itu tidak mengeluarkan racun. Bapak bersih-bersih rumah, terkumpul sampah, bapak bakar, kemudian kena asap mata itu. Kalau enggak air mata, keluar Ustaz, itu tidak mengeluarkan racun. Yang mengeluarkan racun itu adalah air mata yang keluar karena menangis takut kepada Allah, karena tangis bahagia, dan karena tangis kesedihan. Mata yang menangis karena takut kepada Allah itu tidak akan melihat neraka. Maka kata Rasul dalam hadis yang lain dikatakan, ketika ditanya oleh Uqbah bin Amir, wahai Rasulullah, man najah, apa itu keselamatan? Nabi jawab, yang selamat itu Uqbah adalah amsik di sana, tahan lidahmu. Kalau kamu ingin selamat, hati-hati dalam berbicara, jangan sembarang ngomong. Kalau rasanya yang keluar itu menyenangkan hati orang, keluarkan. Tapi kalau rasanya keluar itu akan menyakiti hati orang, jangan dikeluarkan. Itu tanda selamat. Yang kedua, wal yasaka baituka, lapangkan rumahmu. Apa maksudkan lapangkan rumah itu apa? Tentram berada di dalam rumah. Bapak Ibu, Bapak merasa nyaman enggak di rumah? Nyaman, berarti pelayan ibu bagus. Harus ada suami yang nyaman di rumah. Ini enggak, ada sebagian suami yang enggak nyaman di rumah, Pak. Enggak tentram di rumah, enggak betah di rumah. Di rumah itu hanya mencilok saja. Apa itu mencilok saja? Makan cilok. Betahnya di kedai kopi. Kalau yang ekonominya agak naik sedikit di kafe, di karaoke betah, sementara di rumah tidak betah. Itu bukan selamat itu. Tanda keselamatan itu apa? Merasa tentram berada di dalam rumah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Berarti ibu-ibu jamaah Masjidil Huda pelayanan terhadap suami bagus. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang ketiga, inilah tema kita. Wa baki ala khati'atik. Kata Rasulullah, kalau kamu ingin selamat wahai Uqbah, menangislah kamu karena dosa-dosa. Silakan menangis. Jangan bahagia. Yang terakhir kata Rasulullah, mata yang tidak akan melihat neraka adalah ainun waddat min ainun waddat an maharimillah. Mata yang tidak mau melihat kepada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata ini digunakan untuk melihat kan? Yang hal-hal yang diharamkan Allah itu nggak boleh dilihat, harus menutup mata. Kita semuanya punya. Ibu-ibu punya ini kan? Zaman sekarang nggak ada yang nggak punya medsos, punya TikTok, punya
FB, Facebook, punya IG, Instagram, punya TG, Telegram, apalagi punya WA, WhatsApp, punya semuanya. Di YouTube bisa ditengok, mata yang melihat, ternyata yang dilihat itu adalah hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya melihat yang baik-baik, saya mau membaca ini, saya mau memutar video ini tentang kajian agama, ternyata keluar nongol di situ yang hal-hal yang tak baik. Ketika itu ucaplah astagfirullah. Setelah itu geser, Pak. Jangan situ juga terus nengok. Ini enggak astagfirullah, tapi di situ juga enggak. Itu adalah hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu? Masih. Bu, saya laki-laki, ibu perempuan. Betul? Betul. Saya laki-laki, ibu perempuan. Kita tidak mahram. Kita adalah ajnabi. Kita tidak mahram. Mahram apa muhrim? Jangan salah menggunakan istilah, Pak. Muhrim itu apa, Pak? Oh ya betul. Yang muhrim itu adalah orang yang sedang berpakaian ihram. Jadi Bapak pakai berangkat umroh, berangkat haji, pakai baju putih, pakaian putih, di atas putih, di bawah putih, dua helai yang tidak berjahit, itu namanya pakaian ihram. Bapak sedang pakai ihram itu disebutlah orang yang sedang berpakaian ihram, namanya muhrim. Kalau kita ini ajnabi, itu istilahnya adalah mahram. Saya dengan ibu enggak mahram. Kalau kita bukan mahram, maka saya enggak boleh melihat ibu dengan pandangan syahwat. Enggak boleh saya melihat ibu dengan pandangan nafsu. Kenapa? Karena itu adalah hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu nengok saya enggak boleh nafsu. Karena kita bukan mahram. Ketika pandangan itu adalah syahwat, pandangan itu adalah nafsu, itu adalah salah satu hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya harus menutup mata. Maksud di situ menutup mata bukan ini, Pak. Ya, menundukkan pandangan. Jangan melihat dengan pandangan syahwat. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat dikatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada laki-laki yang beriman, bahwa apa? Laki-laki yang beriman, kita ini orang beriman nih. Yaghuddu min absarihim. Yaghuddu itu artinya tundukkan pandangan. Wa yahfadhu furujahum. Pelihara, jaga kehormatan. Kehormatan di situ maksudnya kemaluan. Nah, apakah bapak-bapak yang beriman saja yang diperintahkan untuk menutup mata menjaga kehormatan? Nah, ibu-ibu juga disuruh oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayatnya dalam ayat 31 itu adalah wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Apa artinya? Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, yaghdudna min absarihinna, tundukkan pandangan, wa yahfazna furujahunna, jaga kehormatan. Mata yang menundukkan pandangan, mata tidak melihat kepada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, mata itu tidak akan melihat neraka. Maka kita tidak akan masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah ainun harasat fi sabilillah, mata yang selalu berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua adalah mata yang selalu menangis karena Allah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah mata yang selalu menundukkan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mata yang Allah anugerahkan kepada kita ini menjadi wasilah, menjadi jalan agar kita ini tidak Allah masukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi marilah kita menjadi manusia-manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah kita manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita laksanakan segala perintah Allah. Mari kita tinggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu daripada tujuan kita ini berpuasa adalah la'allakum tattaqun. La'alla itu saudara siapa? La'alla itu saudara inna. Inna itu apa? Inna itu adalah taukid. Pasti, Pak. Sesungguhnya. Pasti kita itu akan menjadi orang yang bertakwa kalau kita benar dalam melaksanakan ibadah puasa. Rajin Pak kita beribadah ini, subuh ini ramai kita. Tapi ketika berada di luar Ramadan, ramai apa enggak? Di tempat saya Pak, subuh itu kalau selesai azan berkumandang, itu enggak dapat tempat dalam masjid. Di luar, di teras itu. Padahal masjidnya 2 kali ini besarnya masjidnya. Ramai. Tapi apakah bertahan sampai akhir Ramadan? Enggak. Hanya 1 minggu bertahan tuh Pak. Habis itu nyusut dia itu. Malam terakhir Ramadan tinggal lagi penjaga gawangnya lagi. Nah, kita berharap setelah Ramadan ini kita tetap rajin datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga Jannatul Na'im. Amin. Ya rabbal alamin. Demikian akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.